Kayaknya tujuannya memang itu. Terjadi kecemburuan sosial gitu ya. Approval rating Pak Prabowo terlalu tinggi ya, supaya diturunin ya udahlah muncullah kasus gas LPG. Selamat malam semuanya. Kasus gas LPG dan pagar laut bagi saya itu sama saja karena ini nampak sekali gitu ya, seperti ada dua kubu, dua kekuasaan yang sama-sama merasa punya kekuatan dan kemudian berbeda pendapat dalam hal pagar laut dan gas LPG. Makanya kemudian terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Seolah-olah ini ada dua kubu yang sedang bertarung gitu ya. Seperti misalkan kasus pagar laut. Ada menteri yang tidak setuju pagar laut itu dibongkar, tapi kemudian muncul instruksi dari Presiden Prabowo kepada TNI untuk membongkar semua pagar laut sepanjang 30 km itu. Sampai kemudian ya dibongkar dan akhirnya Menteri Nusron Wahid membatalkan HGB dan memecat pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan HGB di kawasan pagar laut ini. Nampak heroik sekali dan dari sini bisa dibilang skornya 1-0 gitu. Kemenangan untuk kubu rezim yang sedang berkuasa hari ini. Sementara dari rezim yang sebelumnya gitu ya, dari menteri yang sebelumnya tidak sepakat untuk terjadi pembongkaran di pagar laut ini, ya mereka jadi nggak berkutik gitu. Dan setelah kasus pagar laut muncul lagi kasus gas LPG yang sebelumnya dijual bebas di warung-warung, di pedagang eceran, dan kemudian kemarin muncul satu aturan agar gas LPG ini tidak boleh lagi dijual di warung-warung dan hanya boleh dijual di pangkalan. Sampai kemudian terjadi antrian panjang, protes dari banyak orang dan membuat Bahlil ini dikecam oleh banyak masyarakat Indonesia. Tapi ya Bahlil pede sekali bahwa ini sudah direncanakan, sudah didiskusikan, sudah dilakukan penelitian sejak tahun 2023 katanya. Dan setelah itu Bahlil bilang ya ini ada arahan juga dari Presiden. Setahu saya tahun 2023 presidennya masih bukan Prabowo Subianto. Saya nggak tahu Bahlil ini salah tangkap atau seperti apa, karena rezim sudah berganti, kekuasaan sudah berbeda, sehingga seharusnya semua keputusan tidak boleh lagi kemudian mengacu kepada rezim sebelumnya atau pada tahun 2023. Karena udah beda gitu. Presidennya sudah bukan yang lama, ini sudah ada muncul presiden yang baru, sehingga pernyataan dari Bahlil ini semakin menunjukkan bahwa nampaknya memang ada kesalahpahaman atau ada dua kekuasaan, dua kekuatan yang sama-sama unjuk kekuatan. Ya karena setelah Bahlil mengklaim ada arahan dari Presiden, Dasko dari Gerindra membantah bahwa tidak ada instruksi seperti itu, tidak ada pernyataan atau arahan seperti itu dari Presiden Prabowo, sehingga klop sekali. Nampak sekali gitu, seolah-olah ada dua kekuasaan, dua kekuatan yang untuk pagar laut dan gas LPG ini sedang berbeda pendapat. Cuman kalau di kasus pagar laut, kita bisa ngerti, kita bisa paham. Ini soal uang besar gitu ya. Ini soal kawasan ribuan hektar, soal laut yang kemudian rencananya akan direklamasi. Kita mengerti itu. Ini soal kekuasaan yang begitu besar. Ini menyangkut soal pengusaha besar bernama Aguan yang disebut sebagai salah satu naga di Indonesia. Ini soal cuan gitu. Ya kita mengerti ketika rezim berganti maunya kan ya negosiasi ulang atau kocok ulang gitu. Atau ya izinnya harus izin yang baru dan sebagainya. Entah apalah gimana caranya gitu ya. Intinya kita bisa mengerti kenapa ada perbedaan soal kasus pagar laut ini. Karena pagar lautnya dibangun di era rezim sebelumnya dan kemudian rezim hari ini merasa bahwa itu bukan bagian dari kita. Bongkar gitu kan. Atau dengar-dengar saya juga sikap-sikap yang seperti ini itu untuk membongkar atau kemudian menghajar kelompok Aguan atau kelompok naga-naga ini itu karena memang sebelumnya itu dari pihak Solo itu menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kekuatan di mana para naganya masih sowan ke Solo. Padahal rezim sudah berganti, presiden sudah bukan dia lagi gitu ya. Inilah yang nampaknya jadi semakin memicu untuk dilakukan pembongkaran kepada 30 km pagar laut yang dibuat dengan biaya bisa menelan puluhan miliar rupiah. Tapi kalau soal gas LPG, ini saya terus terang dari kemarin tuh coba berpikir gitu ya. Di taksi saya mikir, di kereta saya mikir, ini apa gitu. Karena kalau soal aguan, soal lahan atau lautan itu kita bisa mengerti lah. Itu soal uang besar. Tapi gas LPG ini kan kaitannya dengan masyarakat, gak ada hubungannya dengan cuan gitu. Ada, kalaupun ada tuh dikit lah gitu ya. Dan setelah saya coba
ingat-ingat gitu ya, yang terbaru, yang paling dekat, yang mungkin juga berkaitan dengan gas LPG ini adalah mungkin hasil survei dari pemerintahan Presiden Prabowo yang melampaui Pak Jokowi. Ya karena dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo itu approval ratingnya mencapai 80% lebih. Dan ini yang mengeluarkan adalah lembaga survei kredibel bernama Kompas. Dan bahkan di halaman Kompas itu juga kemudian dibandingkan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena Presiden Prabowo dalam 100 harinya itu approval rating mencapai 80% lebih. Sementara Pak Jokowi di tahun 2015 lalu dalam 100 harinya itu hanya 65% saja. Bahkan setelah 2 periode Pak Jokowi jadi presiden, itu tidak bisa melampaui angka 80% yang hari ini dicapai oleh Presiden Prabowo. Nampaknya itu yang kemudian menjadi masalah dan muncul kecemburuan sosial antara mantan presiden dengan presiden yang sedang berkuasa hari ini. Dan itu kalau kita ingat-ingat setelah lembaga survei ini muncul, ada peristiwa lain setelah itu di mana Budiari tiba-tiba datang ke Solo menyaksikan ada banyak orang antri panjang sekali untuk bertemu bersalaman dengan Pak Jokowi. Sampai kemudian Budiari mengatakan ini bukti adalah kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Waktu itu saya nggak ngerti gitu ya. Waktu itu saya pikir, kebetulan aja lah. Oh ini ya mungkin karena memang kebetulan Budiari ke sana, terus kebetulan ada travel atau bus-bus travel yang menjadikan rumah Pak Jokowi sebagai salah satu tempat wisata baru. Yang kalau beruntung mereka bisa berfoto bertemu dengan Pak Jokowi gitu kan. Awalnya waktu itu saya pikir itu kebetulan belaka. Tapi dari kasus gas LPG saya kemudian jadi curiga. Jangan-jangan itu memang disengaja. Jangan-jangan memang Budiari ke sana supaya kemudian ada banyak orang berkumpul dan antrinya panjang dan muncullah pernyataan bahwa Pak Jokowi masih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ini buktinya, antrinya begitu panjang. Untuk melawan survei yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mencapai 80% atau melebihi apa yang pernah dicapai oleh Pak Jokowi. Kayaknya gitu ya. Kayaknya muncul kecemburuan karena secara rangkaian peristiwanya ini ya mirip-mirip bertepatan gitu. Setelah survei terus kemudian muncul Budiari, muncul banyak orang yang antri di rumah Pak Jokowi gitu kan. Jangan-jangan ada kecemburuan sosial atau Pak Jokowi merasa wah saya tersaingi nih gitu kan. Dan kabar ajaibnya gitu ya. Ini memang tidak ada di media. Tapi di Bocor Halus Tempo ini juga kemudian disampaikan gitu ya. Bocor Halus Tempo mengatakan bahwa ketika Budiari dipanggil oleh Pak Jokowi ke Solo, ini Budiari katanya diminta untuk ikut mengawal kepuasan masyarakat agar approval rating yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini nggak turun gitu. Supaya ini dijaga bersama-sama gitu. Karena biasanya kata Pak Jokowi setelah 100 hari setelah bulan madu politik itu approval ratingnya itu bisa turun dan ini bisa berbahaya. Itu harus dijaga bersama-sama. Dan ya kita tahu gaya politik Pak Jokowi seperti apa. Kalau sen kanan beloknya kiri. Kayak mama lagi naik motor gitu kan. Dan saya sudah pernah menjadi korbannya. Berpengalaman secara langsung. Belok kanan malah ternyata belok kiri. Jadi kalau Bocor Halus Tempo mengatakan bahwa ada informasi Pak Jokowi memerintahkan Budiari supaya ini dikawal, supaya approval ratingnya itu nggak turun, ya kayaknya ada upaya supaya approval rating Pak Prabowo ini turun. Karena sudah terlalu tinggi, 80%, melampaui Pak Jokowi. Jangan terlalu tinggi-tinggi lah, atau jangan melampaui saya lah. Gitu ya. Pak Jokowi 10 tahun loh berkuasa, nggak nyampe itu 80% gitu kan. Ya, kalau ngelihat dari gaya-gaya politik Pak Jokowi kayaknya mengarah ke sana. Nah, ketika muncul kasus gas LPG, inilah yang kemudian membuat saya jadi curiga. Itu dalam rangka supaya masyarakat itu murka dan marah kepada presiden atau pemerintah supaya approval rating pemerintah atau Presiden Prabowo itu ya tidak terlalu tinggi. Muncullah satu kasus gas LPG. Ya, setelah saya coba analisa gitu ya, kenapa gas LPG ya? Biasanya kan pilihannya kan BBM. Kalau BBM dinaikkan, masyarakat itu jadi protes, jadi demo dan sebagainya. Biasanya itu yang terjadi. Tapi ini enggak nih, langsung gas LPG. Ini kan
Ini tujuannya kemana gitu? Setelah saya coba renungkan, saya analisa antara perbedaan gas LPG dengan BBM, mana efek atau dampak yang lebih besar kalau ini dinaikkan atau ini terjadi masalah kelangkaan, mana dampak yang lebih besar? Ternyata memang dampaknya lebih besar di gas LPG. Karena kalau BBM itu kan soal bensin, solar, transportasi gitu. Itu tidak menyangkut atau berkaitan langsung dengan perut. Tapi gas LPG, kalau ini nggak ada, itu benar-benar bersinggungan langsung dengan perut masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Sehingga ketika ada masalah seperti ini, ada aturan yang kemudian diubah, nggak boleh gas LPG dijual di warung dan di pedagang eceran, itu membuat masyarakat jadi murka dan marah. Sehingga kalau hari ini dilakukan survei, mungkin Pak Prabowo nggak mungkin mendapatkan approval rating sampai 80%. Mungkin ya 60 atau bahkan di bawah 50%, jangan-jangan gitu kalau ngelihat dari situasi sekarang setelah terjadi ribut-ribut gas LPG. Ya kalau BBM itu ya nggak terlalu lah, mungkin ada demo tapi ya mungkin nggak terlalu nggak terlalu mendapatkan penolakan. Tapi kalau gas LPG dengan banyaknya orang antri dan ini menyangkut soal perut, itulah yang membuat masalah ini menjadi lebih tepat gitu ya. Gas LPG ini dipilih karena lebih tepat untuk menurunkan approval rating Pak Prabowo. Makanya gas LPG yang kemudian dimainkan. Karena kalau cuma BBM mungkin turunnya nggak signifikan. Ya turun-turun masih 70% lah gitu kan. Masih di atas Pak Jokowi tahun 2015 gitu. Jadi ya hanya itu yang saya dapatkan, hanya itu yang bisa saya perhatikan gitu. Karena tidak ada lagi alasan untuk kemudian melihat dari kasus gas LPG ini kaitannya ada dengan kelompok-kelompok elit. Kalau soal aguan pagar laut itu jelas masalah elit. Ini jelas adalah uang besar, soal ratusan miliar rupiah. Soal pagar laut, soal tanah ribuan hektar. Kita bisa pahami, tapi kalau gas LPG ini nggak ada sama sekali dengan masalah elit gitu ya. Kalaupun ada pengedar, ada pengecer dan sebagainya, setahu saya pengedar, pengecer itu bukan pemain besar, tidak level seperti aguan lah, bukan levelnya, bukan naga gitu. Kalaupun ada pengusaha-pengusaha ya yang kelasnya kayak saya lah, yang masih modalnya masih puluhan juta gitu ya untuk belanja gas LPG gitu kan. Tapi kalau bukan masalah elit, kenapa kemudian ini menjadi satu agenda untuk kemudian dilancarkan dan merusak masyarakat, menyusahkan masyarakat yang ada di bawah? Kayaknya tujuannya memang itu. Terjadi kecemburuan sosial gitu ya. Approval rating Pak Prabowo terlalu tinggi ya, supaya diturunin ya udahlah muncullah kasus gas LPG. Ya. Ya karena kalau ngelihat dari rentetan peristiwa atau rangkaian waktunya itu bertepatan semuanya gitu ya. Sangat cocok sekali itu. Seperti misalkan ya muncul survei, terus kemudian muncul Budiari dipanggil ke Solo, muncul soal cerita Pak Jokowi dicintai oleh masyarakat dan itu tidak terjadi kepada Presiden Prabowo gitu kan. Pak Prabowo ya setelah jadi presiden kan sudah tidak terlalu aktif belusukan atau ketemu dengan masyarakat gitu ya. Tidak histeris lah kalau orang bertemu dengan Presiden Prabowo. Jadi ya nampaknya ada kecemburuan sosial yang luar biasa dan ya sebagai orang yang pernah berkuasa 10 tahun wajar-wajar saja gitu karena dulu Pak SBY juga mengalami hal yang serupa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.